sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita di tengah-tengah badai kehidupan ini, di tengah-tengah virus corona. Kita dapat menjalani kehidupan kita masih dapat berkumpul, kita masih dapat memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh ketekunan. Terima kasih anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu guru. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia yang telah diberikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami telah melewati masa pelajaran kami yang berlalu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai kegiatan kami ya Tuhan. Awal tahun ajaran 2021-2022 ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, bimbinglah kami, jagailah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melewati badai ini dengan
berguna bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk menerima berkat, mendengarkan firman daripada hamba-Nya. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mau mendengarkan firman-Mu yang dikebarkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Ajar kami senantiasa ya Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang memberikan berkat, memberikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia ya Tuhan, agar firman-Mu yang diberikan ya Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, Sivitas, dan seluruh murid Sekolah Kristen Pelita Bangsa. Puji nama Tuhan, kita saat ini memasuki tahun ajaran yang baru 2021-2022. Kita percaya kita ada di titik ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan untuk menjalani tahun ajaran baru ini pun kita butuh pertolongan Tuhan. Untuk apa? Menolong setiap kita ya, segenap sivitas sekolah, guru-guru untuk berkarya, untuk mendidik anak-anak, dan untuk setiap anak-anak untuk belajar menimba ilmu ya, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, hari ini kita sebelum memasuki tahun ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu persiapkan hati kita untuk dibekalin firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan hari ini mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah menolong Sekolah Pelita Bangsa ini boleh ada di titik ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Bahkan ketika kami mau memasuki tahun ajaran baru 2021-2022 ini, biarlah Tuhan yang boleh menjadi terus pertolongan kami, menjadi sumber pengharapan kami, kekuatan dalam kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Dan firman Tuhan biarlah boleh menjadi dasar kekuatan yang membekali setiap kami, agar sepanjang tahun ajaran baru ini kami boleh menjalaninya sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan segenap murid-murid Sekolah Kristen Pelita Bangsa, hari ini saya mau menyampaikan satu tema renungan yang berbunyi tetap optimis dan percaya pada janji Tuhan. Optimis dan percaya pada janji Tuhan ya. Kita tahu bahwa sering sekali situasi yang keadaan yang mengecewakan itu membuat kita menjadi pesimis ya, tidak percaya diri, merasa tidak sanggup. Karena apa? Karena kita melihat tantangan yang begitu berat di hadapan kita. Kita merasa diri kita tidak mampu. Kita merasa bahwa ada kegagalan-kegagalan yang kita takuti yang bisa saja terjadi ya. Tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi itu sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya janji bagi setiap kita, yaitu apa? Janji akan masa depan yang penuh dengan harapan, janji akan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anaknya. Maka dari itu, ketika kita berada dalam situasi-situasi yang seolah-olah kita mungkin tidak sanggup, mari kita melihat firman Tuhan akan janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah katakan dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan hari ini biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk meresponi situasi-situasi yang mungkin akan kita hadapi ke depannya, secara khusus di tahun ajaran baru ini ya. Mari masing-masing kita boleh membuka kitab Bilangan pasal yang ke-13. Di sini akan saya jelaskan ya mengenai firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani tahun ajaran baru ini. Pasal 13 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel." Di sini kita melihat ya, Bapak Ibu guru dan sivitas beserta murid-murid, Tuhan memberikan janji
suatu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, bagi bangsa Israel yang baru saja keluar dari bangsa Mesir. Setelah 40 tahun mereka mengalami perjalanan di padang gurun yang panas sekali, ya, Tuhan menyediakan tempat yang begitu indah. Bahkan kalau kita melihat, ya, setelah 12 pengintai pulang, dijelaskan di sana di ayatnya yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Artinya ada begitu banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Nah, satu poin penting yang harus kita lihat dari sini bahwa Tuhan punya janji untuk masa depan setiap umat-umatnya yang percaya. Dan kita adalah orang-orang yang memiliki janji itu. Tuhan sudah memberikan janjinya bagi setiap kita akan masa depan yang penuh dengan harapan, ya, kepada setiap kita. Namun kalau kita lihat selanjutnya dari bacaan Alkitab kita, bagaimana respon mereka, ya, bangsa Israel, ketika ada kabar yang ternyata nggak mudah untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Dijelaskan di ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Dijelaskan lagi di ayatnya yang 32, ya, dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada bangsa Israel suatu kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang. Nah, Bapak Ibu guru, Civitas, dan setiap murid-murid yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita merasa pesimis dengan diri kita, merasa pesimis dengan keadaan yang terjadi di lingkungan kita, ya. Kita merasa kita mungkin tidak akan berhasil. Tuhan berjanji, tapi kita meragukan. Karena apa? Karena keadaan kok nggak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, ya. Nah, tetapi dari sini kita melihat sikap bangsa Israel ini, ya, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mengalami sikap pesimis. Karena apa? Karena mereka melihat tempat itu sangat sulit sekali ditaklukkan. Karena apa? Karena di sana ada banyak orang-orang raksasa yang mengerikan, dan mereka melihat diri mereka, ya, yang selama bertahun-tahun di Mesir hanya berprofesi sebagai budak, terbiasa ditindas, ya, tidak bisa melawan, dan sekarang Tuhan berhadapkan mereka dengan bangsa yang mengerikan. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa mereka menjadi pesimis, karena keadaan, merasa diri tidak mampu. Bahkan dikatakan mereka seperti belalang yang tidak mampu menghadapi orang-orang yang ada di Kanaan. Bukankah kita juga sering sekali seperti itu, ya? Misalnya murid-murid, ya, ketika melamar untuk masuk ke satu perguruan yang lebih baik lagi, dan dia gagal karena saingan-saingan yang hebat-hebat, yang pintar-pintar dari dia, dan dia gagal, merasa pesimis, akhirnya tidak mau lagi berjuang. Dan ketika berada di satu sekolah, dia merasa, nanti di sini pasti sulit-sulit pelajarannya, pasti susah. Karena apa? Karena dia merasa dia orang yang bodoh, orang yang tidak mampu. Sikap-sikap seperti ini membuat seseorang akhirnya tidak percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan berkata bahwa kita adalah ciptaan yang mulia, segambar dan serupa dengan Allah, ya. Dan apa yang terjadi ketika mereka pesimis, ya, kita melihat Tuhan berfirman kepada mereka, ya, di ayatnya yang ke-11, pasalnya yang ke-14, Tuhan berkata, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan berkata sudah sepanjang 40 tahun di perjalanan padang gurun, menyatakan begitu banyak mujizat bagi mereka, ya. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, membelah laut Teberau, makanan disediakan Tuhan, minuman disediakan Tuhan. Tapi mereka masih tidak percaya pada janji Tuhan. Dan kita melihat bagaimana sikap mereka, bangsa Israel.
Mereka bersungut-sungut ya di pasal 14, mereka menangis, bahkan mereka mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan membawa mereka ke tempat itu. Ini artinya mereka sudah melihat pertolongan Tuhan, tapi mereka masih ragu. Ya, kita percaya kita ada di saat ini, di titik ini, di tengah-tengah pandemi, ya, tetap bisa berjalan ya. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ketika memberi janji, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Maka dari itu apa yang terjadi akhirnya ya, ketika ada seseorang yang percaya, yang optimis, kita lihat di ayat yang ke-6, Kaleb dan Yosua yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan majunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Artinya janji Tuhan diberikan, tapi penyertaan Tuhan pun nyata ada bagi setiap kita. Maka dari itu, di sepanjang tahun ajaran baru ini, mari kita percaya ya, percaya pada janji Tuhan dan percaya Tuhan menyertai kita. Tetap optimis, jangan merasa tidak mampu, jangan merasa tidak bisa. Belajar terus untuk setiap kita anak-anak ya, untuk setiap guru-guru kita terus berkarya dipakai Tuhan ya. Memang keadaan sekarang sangat sulit sekali harus menjalani kegiatan KBM dengan situasi pandemi saat ini. Tapi percayalah, ada rencana Tuhan ya. Tuhan sedang mempersiapkan kita dan Tuhan sudah menyediakan satu janji-janji yang indah bagi setiap kita. Kita menjadi berkat ya bagi setiap anak-anak yang menjadi masa depan nanti. Dan Tuhan, itulah rencananya dalam setiap kehidupan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang akhirnya kalau kita baca di pasal 14 seterusnya, mereka yang ragu-ragu, mereka yang percaya, bersungut-sungut, akhirnya tak satu pun dari mereka yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Hanya 2 orang ini saja, Kaleb dan Yosua. Mereka semua mayatnya berserakan di padang gurun. Karena apa? Karena Tuhan memberi mereka tulah. Karena apa? Mereka tidak percaya pada janji Tuhan. Mari sesuai firman Tuhan hari ini yang sudah kita renungkan, kita melihat bahwa Tuhan sudah memberikan janjinya dalam kehidupan kita untuk masa depan yang indah, dan Tuhan juga menyertai kita, dan Tuhan juga mau supaya kita percaya pada janjinya, setia pada janjinya, karena Tuhan yang akan menolong setiap kita. Demikian juga yang dilakukan oleh Allah Bapa kita ketika menyelamatkan setiap hidup kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Allah menjanjikan penyelamat bagi setiap kita, dan Allah juga mengerjakannya, karya keselamatan itu melalui apa? Tuhan Yesus yang turun ke dunia ya, jadi manusia, menderita ya, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, dan pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke surga, menang atas maut. Artinya kita sudah memperoleh janji keselamatan itu. Tinggal kita menjalani hidup ini dengan setia ya, berpengharapan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita sekalipun situasi berat ya. Untuk anak-anak, murid-murid yang saat ini akan mulai belajar, mari semangat, optimis terus pada janji Tuhan. Kalian sedang dipersiapkan. Percayalah, ada masa depan yang indah yang sudah Tuhan janjikan. Jangan ragu, jangan merasa tidak bisa, jangan merasa tidak mampu. Yang penting belajar terus. Dan untuk setiap kita, sivitas dan guru-guru, mari semangat terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk berkarya di sekolah Kristen Pelita Bangsa, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita, dalam sekolah Kristen Pelita Bangsa ini. Ya, amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, renungan bagi kita semua. Biarlah kita terus semangat, optimis, dan percaya pada janji Tuhan sekalipun situasi berat yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami renungkan hari ini sungguh-sungguh setiap kami boleh diingatkan, disadarkan untuk tetap setia, percaya pada janji-Mu, dan tidak meragukan Engkau.
dan terus berjuang optimis sebab kami percaya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menolong setiap kami, guru-guru, sivitas, dan setiap murid-murid yang akan menjalani tahun ajaran baru 2021-2022 ini. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke anak-anak, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Di Bawah Kotak Sayapmu. Semoga dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, kita dapat selalu berada dalam hadirat Tuhan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, mari kita nyanyikan lagu Di Bawah Kotak Sayapmu. Mari Bapak Ibu Guru, sivitas, dan seluruh murid-murid, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan bersama-sama biarlah kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kita arahkan tangan kita, dan mari kita bersama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari wajahnya, dan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan memberkati kita, dan memberi kita damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus boleh senantiasa tercurah dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih semuanya, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.